Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gozi Ulumuddin Widianto dengan NIM 2201030011. Di sini saya akan menjelaskan tentang di balik layar perundungan, analisis krisis empati dan tahap moralitas pada kasus kekerasan siswa SMP Cilacap yang viral. Untuk judulnya sendiri, yaitu menumbuhkan empati, menghentikan kekerasan. Kasus bullying dan penganiayaan yang menimpa siswa SMP di Cilacap viral di media sosial. Korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara dua pelaku penganiayaan adalah kakak kelasnya yang telah diamankan pihak kepolisian. Di era digital sentuhan jari bisa membuat segalanya viral. Namun bagaimana jika yang viral adalah kekerasan dan yang menonton justru teman sebayanya sendiri? Ringkasan kasus. Kasus nyata yang diangkat adalah perundungan siswa SMP di Kabupaten Cilacap yang viral di media sosial, di mana korban mengalami kekerasan fisik dan verbal sementara teman-temannya hanya menonton, merekam dan menyebarkan kejadian tersebut tanpa rasa bersalah. Peristiwa ini menunjukkan rendahnya empati, kuatnya bystander effect, serta pengaruh negatif budaya digital yang menggeser nilai kemanusiaan. Kasus tersebut menegaskan bahwa perkembangan peserta didik tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik, tetapi juga perkembangan emosional dan moral. Oleh karena itu, pendidikan perlu menekankan penguatan empati, etika digital, dan nilai-nilai Pancasila agar peserta didik mampu bertindak secara bermoral dan bertanggung jawab dalam kehidupan nyata maupun ruang digital. Lanjut ke penjelasan fenomena. Fenomena ini dikenal sebagai bystander effect, yaitu kondisi ketika seorang memilih diam karena merasa bukan tanggung jawabnya. Sebagian siswa takut dikucilkan, sebagian menganggap perundungan sebagai hal biasa, dan sebagian lain mengira orang lain akan bertindak lebih dulu. Selanjutnya, analisis perkembangan peserta didik. Kasus ini menunjukkan rendahnya empati dan lemahnya perkembangan moral peserta didik. Pelaku dan saksi tidak mampu merasakan penderitaan korban, bahkan menganggap kekerasan sebagai hiburan digital. Disinilah terlihat bahwa perkembangan peserta didik tidak cukup hanya untuk aspek akademik, tetapi juga harus mencakup perkembangan emosional dan moral. Selanjutnya, nilai Pancasila dan pendidikan karakter. Perilaku perundungan jelas bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan seharusnya menekankan empati, keadilan, dan tanggung jawab sosial agar peserta didik mampu memanusiakan sesama manusia. Untuk solusi dan ajakan, melalui pendidikan empati dan etika digital, siswa perlu didorong menjadi upstander, bukan sekedar penonton. Sekolah harus menjadi ruang aman untuk belajar, bertumbuh, dan peduli. Karena pendidikan sejati bukan hanya mencetak siswa yang pintar, tetapi manusia yang berempati dan bermoral. 3, 2, 1. Ketika jempol lebih cepat dari hati nurani, saatnya pendidikan hadir untuk mengingatkan bahwa empati adalah inti dari kemanusiaan. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.